Oke, silakan Kak Em, bisa disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat siang semuanya. Di sini Bapak terlebih dahulu akan mengabsen ya kalian, apakah kalian hadir atau tidak ya. Oke, yang pertama Armina hadir, Cahya hadir, Dewi, Fitri, Jihad, Livia, Mela, Neng Fitriani, Rasifa, Raipan, Renita hadir, Ripal, oke, Salsa, Sally, ya, kemudian Yuli ya, ada? Oke, berarti semuanya hadir ya hari ini, tidak ada yang sakit ataupun yang izin ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ya silakan diperiksa kerapihan kalian terlebih dahulu. Mungkin di sekitarnya ada sampah atau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kemudian silakan bukunya, kemudian pulpennya, juga handphonenya boleh, tapi disimpan terlebih dahulu karena nanti kita pun akan menggunakan handphone ya untuk proses pembelajaran seperti itu. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur ya, kita semua bisa hadir di sini. Kalian bisa hadir semuanya tanpa ada yang berhalangan, tanpa ada yang sakit gitu ya. Itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan cara kita mensyukurinya adalah dengan apa? Untuk kalian itu semangat belajar ya. Semangat untuk belajar hari ini? Ya, oke, itu bagus dan harus dipertahankan semangatnya seperti itu. Oke, masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu tentang apa? Ya, tentang ilmu ekonomi ya. Minggu kemarin kita membahas tentang ilmu ekonomi, kemudian pembagian dan seterusnya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ke bagian selanjutnya setelah mempelajari ilmu ekonomi seperti itu ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, ya. Siapa di sini yang punya banyak keinginan? Saya. Oh, semuanya punya ya. Oke, boleh sebelah sana dulu ya. Apa aja kalau boleh disebutkan keinginannya? Aku ingin sukses. Sukses. Aku ingin memberikan apa saja yang ibu saya inginkan. Oke. Aku ingin membawa kedua orang tua saya ke tanah suci. Aku ingin membeli rumah sendiri. Oke. Oh, oke, tepuk tangan ya. Pengen sukses, pengen beli rumah ya, pengen memberikan apa buat orang tua gitu ya. Oke, yang lain tadi mana yang maju? Tadi? Oke, ya ini nanti ya. Apa keinginan kamu? Sama atau beda? Beda. Beda, coba apa aja? Ingin beli motor. Membeli motor. Beli HP iPhone. Oh iya, oh ya. Kayaknya saya udah mau ya. Oke, apa lagi? Pengen beli Lamborghini ya. Oke, jadi motor katanya ya, mobil Lamborghini, terus apalagi tadi iPhone ya. Oke. Tadi siapa lagi? Oke, apa? Bekerja. Terus ingin mendapat mobil yang mewah. Wih, yang besar. Ya oke, tepuk tangan ya. Pokoknya ini saya yakin kita semua ya pasti punya keinginan tadi, pengen rumah, pengen mobil, mobil juga nggak mau mobil asal mobil ya. Pengen mobil apa tadi? Lamborghini ya. Kemudian pengen handphone
Bisa ya, bisa saja, tetapi kebanyakan itu tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena kita punya keterbatasan. Manusia itu seperti kita itu, kalau ditanya mau apa pasti nggak bisa berhenti. Terus dia absen di satu persatu, mobil, motor, usaha, karir dan seterusnya. Itu wajar ya, kebutuhan kita memang tidak terbatas. Tetapi ingat, alat pemuat kebutuhan itu terbatas. Jadi alat pemuat kebutuhan itu terbatas, sehingga muncul apa? Ketidakseimbangan. Kebutuhan banyak, tapi alat pemuat kebutuhan tidak banyak gitu ya, terbatas. Nah, itulah salah satu masalah yang terjadi di seluruh kehidupan kita, yang disebut dengan apa? Ada yang tahu istilahnya? Istilahnya ketidakseimbangan kebutuhan dan alat pemuat itu istilahnya apa? Gak ada yang tahu? Oke, nah itulah yang akan kita pelajari hari ini. Salah satu masalah ekonomi ya, yang itu yang disebut dengan kelangkaan. Jadi apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah ini ya, Bapak akan coba menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik ya, kalian sebagai peserta didik itu dapat satu, memahami masalah ekonomi secara umum ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami masalah ekonomi klasik. Ekonomi klasik itu ekonomi pada zaman dulu ya. Nah, kemudian memahami masalah ekonomi modern ya, saat ini, sekarang gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis solusi masalah ekonomi ya, karena masalah itu kan harus kita pecahkan ya, harus kita selesaikan seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, masih ingat tepuk pagi, siang, sore, malam? Masih. Oke, kita coba ya. Kalau saya bilang pagi berarti tepuk berapa kali? Satu kali. Kita coba pagi. Oke, kalau siang berapa kali? Dua kali. Kita coba siang. Dua kali. Oke, kalau sore? Tiga. Ya, coba sore. Nah, berapa Pak? Sore. Kalau malam? Nggak usah tepuk. Oke, ya kita mulai. Ini mengetes konsentrasi kalian ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, biasa. Belum konsentrasi ternyata ya, belum merasakan. Gak apa-apa, itu kan untuk mengecek konsentrasi. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak ingin memberikan satu tayangan video ya. Sini bisa kalian simak. Ada dua video nanti yang akan ditayangkan. Sudah siap? Oke. Amati baik-baik ya. Oke. Cukup terdengar. Pangkalan di Kota Bengkulu terjadi bukan karena penyaluran yang terhambat. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebut penggunaan gas LPG yang meningkat di tengah masyarakat saat ini membuat gas LPG subsidi sulit didapati. Banyaknya pedagang musiman berjualan di bisnis tahunan Tabon Bengkulu disebut menjadi penyebab kelangkaan gas LPG subsidi saat ini. Pemprov Bengkulu menyebut kuota gas LPG subsidi saat ini masih tergolong banyak. Dari data kuota tahunan yang mencapai 51.491 ton, saat ini baru tersalurkan 50%. Pemerintah memastikan stok gas LPG subsidi aman hingga akhir tahun mendatang. Sebenarnya gas itu bersedia, cuma karena di kota ya, sekarang ada di Batam, jadi kebutuhan masyarakat khususnya pedagang kuliner itu tinggal. Dia tinggal nanti setelah 10 hari Muharram selesai festival tahun. Kelangkaan gas LPG 3 kg diprediksi tidak akan berlangsung lama seiring dengan berakhirnya event Tabor di Bengkulu. Bayazer Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Oke. Bisa disimak nggak isi videonya? Atau belum jelas? Diulang lagi? Oke, satu kali lagi ya. Disimak baik-baik ya. Apa saja isinya? Oke. Kelangkaan gas LPG
3 kg di sejumlah pangkalan di Kota Bengkulu terjadi, bukan karena penyaluran yang terhambat. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebut penggunaan gas LPG yang meningkat di tengah masyarakat saat ini membuat gas LPG subsidi sulit didapati. Banyaknya pedagang musiman berjualan di event tahunan Tabor Bengkulu disebut menjadi penyebab kelangkaan gas LPG subsidi saat ini. Pemprov Bengkulu menyebut kuota gas LPG subsidi saat ini masih tergolong banyak. Dari data kuota tahunan yang mencapai 51.491 ton, saat ini baru tersalurkan 50%. Pemerintah memastikan stok gas LPG subsidi aman hingga akhir tahun mendatang. Sebenarnya gas juga sulit, cuma karena di kota ya, sekarang ada di Batam, jadi kebutuhan masyarakat khususnya pedagang kuliner itu kita yakinkan nanti setelah 10 hari Muharram selesai festival Tabor. Kelangkaan gas LPG 3 kg diprediksi tidak akan berlangsung lama seiring dengan berakhirnya event Tabor di Bengkulu. Bayar Rehan, Kompas TV Bengkulu. Oke, ya cukup. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap isi videonya? Silakan. Oke. Kelangkaan gas LPG karena permintaan yang meningkat. Oke, kelangkaan gas LPG karena permintaan yang meningkat. Coba kita tulis ya. Kelangkaan gas LPG karena permintaan yang meningkat. Oke, itu ada lagi yang lain mungkin yang ingin menambahkan? Silakan. Apa aja selain ini kan masalahnya ya? Masalahnya adalah kelangkaan gas LPG karena permintaannya meningkat. Kalau tempatnya di mana kira-kira? Di Bengkulu. Kota Bengkulu ya. Kota Bengkulu. Oke, ada lagi informasi lainnya? Tidak? Oke, nah jadi kalian belajar sekalian itu dari setiap kasus nanti dipecahkan ya seperti itu. Satu lagi boleh ya? Kita lihat, boleh diperhatikan baik-baik. Warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Seorang warga ini memasak menggunakan kayu bakar. Warga Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini terpaksa menggunakan kayu bakar karena sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah warga mengaku tak sanggup membeli gas LPG 3 kg dengan harga tinggi. Pasalnya gas LPG 3 kg dijual di warung warung seharga Rp35.000 dari harga normal Rp19.000. Tidak ada stoknya gas LPG pangkalan dan mahalnya harga di luar pangkalan membuat warga di desa Galuh memanfaatkan kayu bakar untuk memasak. Mereka bahkan mencari kayu di hutan dekat pemukiman atau memanfaatkan kayu yang sudah tidak lagi digunakan. Kelangkaan tabung gas 3 kg dan tingginya harga gas LPG dikeluhkan warga setempat. Kalau ada kelangkaan kita mencarinya susah. Maksudnya di pangkalan ada aja. Ada di pangkalan, tapi kalau bisa terlambat bisa juga datangnya. Nah kalau habis, Kalau yang habis kita cuma cari di mana? Mencari di warung pun susah. kenapa nggak jadi menggunakan kayu bakar? Susah aja. Jadi mau selalu tidak ketemu. Sementara Pemda Tanah Laut melakukan penertiban distribusi gas, di mana para pemilik pangkalan atau agen akan dikenai sanksi tiga jika kedapatan menjual gas 3 kg di atas harga normal. Para pelanggar akan dikenakan denda belasan hingga puluhan juta rupiah. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Jurnal Indonesia News melaporkan. Puluhan warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Nah, kalau ini coba siapa yang memberi tanggapan? Oke, boleh, masih sebangkunya ya. Kelangkaan gas LPG karena kelangkaan itu masyarakat memilih kayu sebagai alternatif untuk memasak. Oke ya, pelan-pelan ya. Kita lihat hasil simakan kalian ya. Ini biasa ya. Oke, video 2.
diulang. Kelangkaan gas LPG karena kelangkaan itu di masyarakat membeli kayu bakar. Kelangkaan gas LPG. Terus Karena kelangkaan itu karena kelangkaan itu masyarakat memilih kayu sebagai sebagai alternatif untuk memasak. Ada yang mau menambahkan lagi? Video 2? Oke ya. Nah, jadi tadi sudah disajikan ya 2 video. Video yang pertama menurut tanggapan dari teman kita, kelangkaan gas LPG, jadi kasusnya sama ya, adalah kelangkaan LPG. Coba kalian tahu nggak kelangkaan LPG yang berapa kilo ini? Oke, 3 kilogram ditambahkan ya. Oke, kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Kalau yang ini, nah penyebabnya adalah permintaan yang jadi terjadi kelangkaan gas LPG di Kota Bengkulu itu karena adanya permintaan yang meningkat. Di sini dijelaskan nggak tadi perilaku warganya? Tidak kan ya? Tidak kalau di sini. Jadi setelah langkah seperti apa tidak kan? Tapi masyarakat hanya memberikan keluhan bahwa LPG langka, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, nah itu masalahnya sama, kelangkaan gas LPG juga 3 kilogram. Nah ini apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah karena LPG itu apa? Mahal ya, tidak bisa dibeli oleh masyarakat, maka masyarakat memilih kayu sebagai alternatif untuk memasak. Ya, berarti kalau ini ya ada kelangkaan plus solusinya. Nah kalau ini ada kelangkaan sebagai masalahnya, penyebabnya ada, tetapi respon atau sikap masyarakat tidak dijelaskan, seperti itu ya. Oke, bagus, itu kurang lebih daripada isi video. Sebetulnya tadi banyak juga ya, misalnya kenapa, sebab lainnya. Tetapi minimal kalian paham ya, ketika ada satu tayangan, berita, artikel atau apapun, itu pasti di dalamnya ada poin-poin fakta-fakta ya, fakta-fakta masalahnya apa sumber masalahnya, kemudian dan sebagainya, sehingga dari sana kita bisa belajar, betul nggak? Oh ternyata kelangkaan itu bisa disebabkan oleh apa? Salah satunya permintaan yang meningkat. Oh kalau terjadi kelangkaan itu ternyata kita bisa tuh apa? Mengambil kayu bakar supaya bisa tetap masak. Nah seperti itu ya. Oke, bisa dipahami tidak? Bisa ya. Nah, jadi materi yang akan kita jelaskan tadi ya adalah soal kelangkaan. Tadi kalian setelah menyimak video ini juga sudah bisa ya memetakan apa masalahnya. Nah, apalagi sekarang kita akan belajar dulu seperti apa teorinya ya secara sederhana. Oke, nah ini masalah ekonomi secara umum ya. Nah, masalah ekonomi secara umum ialah kelangkaan. Nah, yaitu kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tadi kita pengen segalanya ya, A, B, C sampai Z sampai AZ, nah, terus ya seperti itu. Nah, tetapi alat pemuas kebutuhan terbatas. Contoh begini. Nah, misalnya di suatu daerah yang berpenduduk 10.000 orang membutuhkan 5.000 kilogram beras per hari. Ternyata beras yang tersedia hanya 2.500 kilogram per hari. Maka dapat dikatakan di daerah tersebut telah terjadi kelangkaan. Jadi langka itu beda dengan sedikit. Apakah 2.500 sedikit? Tidak, ya banyak. Tapi kelangkaan itu kurang, tidak seimbang, ya bukan sedikit seperti itu. Nah berikutnya itu contohnya ya. Nah, kelangkaan itu terjadi karena banyak faktor. Satu, jumlahnya yang terbatas. Seperti ini kan, butuhnya 5.000, tapi cuma ada 2.500. Kemudian apa lagi? Sulit memperolehnya, ya, susah untuk memperoleh barang tersebut. Kemudian, meningkatnya kebutuhan manusia. Jadi semakin banyak manusia, semakin banyak yang harus dipenuhi, ya. Kemudian ada lagi tidak merata, ya, tidak menyebar rata. Itu
ini ada 3. Satu adalah masalah produksi, yaitu bagaimana menghasilkan barang dan jasa. Contoh barang apa? Pakaian, apa lagi? Meja, kursi, handphone, itu adalah contoh barang. Contoh jasa apa? Jangan ragu-ragu. Pembantu, ya. Apa? Tukang beca, penjahit, itu adalah contoh jasa. Oke, jadi bagaimana menghasilkan barang dan jasa menggunakan tenaga kerja, bagaimana cara menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan oleh semua orang. Contohnya, ya, masa korupsi. Pada saat COVID-19, kalian pernah COVID? Pernah, ya. Nah, itu terjadi kelangkaan masker. Pada awal COVID kan semua orang cari masker, tapi langka. Harga masker naik karena permintaan banyak, sedangkan produsen tidak dapat memproduksi sesuai jumlah permintaan. Jadi permintaannya banyak, tapi kemudian produksinya sedikit. Ya. Masalah yang kedua, yaitu masalah distribusi, yaitu bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen serta saluran yang digunakan. Contohnya, terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg karena kendala distribusi. Ya. Yang ketiga adalah masalah konsumsi, yaitu masalah apakah barang dan jasa yang telah diproduksi dan distribusikan benar-benar bermanfaat atau terbuang sia-sia. Jadi kita semua ini adalah konsumer, ya, konsumen yang suka mengkonsumsi, konsumsi makanan, apalagi, nah, termasuk mengkonsumsi spidol, pulpen, buku, gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Masalah ekonomi modern ini juga ada 3. Satu adalah barang dan jasa apa yang diproduksi. Mudahnya apa? Buat apa? Buat. Nah, jadi barang dan jasa apa yang akan diproduksi itu masalah pertama. Buat. Nah, ya. Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan jenis dan jumlah komoditas yang akan diproduksi serta waktu yang tepat untuk memproduksinya. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana barang dan jasa diproduksi. Bahasa Inggrisnya how. Coba how. Ya. How. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan teknik produksi dan pihak yang memproduksinya. Yang ketiga, nah, untuk siapa barang dan jasa diproduksi? For whom? Apa? For whom. Nah, ya. Ini tidak sedang bahasa Inggris ya. Tetapi ini adalah masalah ekonomi. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan konsumen yang bisa menikmati komoditas yang diproduksi. Oke. Nah, berikutnya kelangkaan sebagai inti masalah dan solusinya. Tadi kan sudah tahu ya bahwa kelangkaan itu masalah, tidak seimbangnya kebutuhan dengan alat perupas kebutuhan. Kalau terjadi kelangkaan, apa yang bisa kita lakukan? Masa kita langka makanan mati gitu? Enggak kan? Yang namanya makanan harus tetap ada. Kalau langka makanan seperti apa? Nah, itu ya. Caranya antara lain satu. Nah, ini menyusun skala prioritas. Maksudnya mendahulukan kebutuhan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat dinantikan dengan kebutuhan yang dapat dinantikan. Misalnya kita punya uang 10.000, punya uang berapa kalian? 10.000 ya. Bisa beli iPhone? Enggak ya. Nah, punya uang 10.000, lalu kita merasa lapar. Nah, tetapi juga ingin membeli tiket sepak bola. Nah, maka kita harus memilih membeli makanan daripada membeli tiket sepak bola. Misal tadi tiket sepak bola itu 100.000, kita punya 10.000 dan kita lapar. Nah, daripada ayah sudah saya mau nabung saja yang 10.000 buat tiket, saya mau lapar saja, nggak bisa ya. Tapi didahulukan makan dulu ya daripada tiket. Itu skala prioritas itu mendahulukan yang lebih penting. Contoh lain, kalau kalian punya adik 2 ya, 2 nih belum makan, kalian punya uang 15.000, apakah kalian akan memilih beli mie ayam 15.000 untuk kalian sendiri atau beli cimol untuk bertiga? Beli cimol. Nah, baiknya beli cimol untuk bertiga. Masa kita makan mie ayam enak, adik kita kelaparan? Boleh ya seperti itu. Oke. Yang kedua, nah
menghindari kelangkaan adalah dengan menghemat barang dan jasa yang langka atau terbatas. Misalnya, jika terjadi kelangkaan minyak goreng, maka kita bisa melakukan penghematan dengan cara merebus makanan sehingga penggunaan minyak goreng berkurang. Contoh lainnya apa? Banyak ya. Ketika sesuatu langka dihemat, misal 1 hari kalian biasa makan 1 kilogram, ada nggak? Nggak ada ya. Ada yang 1 hari makan nasi 1 kilogram, 1 orang nggak ada ya. Misalnya ya setengah, berapa? Nggak setengah ya, 1/4 kilogram lah 1 hari biasanya. Karena sekarang sedang langka beras, maka bisa dikurangi, misalnya menjadi 2 ons ya. Jadi ada setengah ons yang bisa kita tabung ya, supaya bisa bertahan lebih lama. Itu namanya menghemat ya. Oke, itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah mencari alternatif lain. Misalnya, jika beras langka, maka kita dapat mengkonsumsi jagung gitu ya. Beras susah, ya udah kita makan jagung, apalagi ubi, singkong dan lain sebagainya. Nah, lihat, kita udah belajar nih teorinya. Di sini kan ketemu tuh, ketika kelangkaan gas LPG, maka masyarakat apa? Memilih kayu bakar. Kalau dari solusi ini berarti nomor 1, 2, atau 3 yang digunakan? Nomor 3. Nah, mencari alternatif lain seperti itu. Oke, nah sekarang Bapak akan membagi kelompok kepada kalian. Nanti kalian silakan berkelompok dan mengerjakan ya di LKPD. Nanti di sana ada apa? Ada berita yang harus kalian analisis. Kemudian kalian nanti cari ya apa masalahnya, apa sumber masalahnya, kemudian nanti dipresentasikan. Oke? Nah, kelompok pertama siapa ya? Renita. Nah, kamu jadi ketua kelompoknya ya. Anggotanya siapa ini? Ripal. Oke, anggotanya. Anggota kedua adalah Yuli. Oke, anggota ketiga Fitri. Nah, dan anggota keempatnya adalah Jihan ya. Oke, kelompok 2 ketuanya Agina. Oke, Agina itu anggotanya Dewi. Oke, Dewi. Kemudian siapa lagi? Livia. Nah, Livia. Oke, kemudian Mela. Nah, dan satu lagi Shelly. Oke. Kelompok ketiga Rasipa. Nah, Rasipa anggotanya Raypan. Kemudian Salsa. Oke, kemudian Neng Fitri. Nah, satu lagi adalah Cahya. Nah, sekarang silakan kalian boleh pindah dulu ke kelompoknya masing-masing ya. Masih ingat kan barusan? Tuh, silakan boleh berpindah ya. Salsa kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan boleh berpindah. Disatukan. Oke, boleh disatukan. Silakan. Biar enak, biar mudah diskusinya. Di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kalian boleh menggunakan buku, kemudian handphonenya juga boleh nanti buat mencari informasi. Kemudian buku ini juga boleh dipakai, silahkan.
Nah, kemudian jadi silakan kalian berdiskusi, kalian mencari materi yang untuk memecahkan masalah yang ada yang nanti akan Bapak berikan. Jadi nanti kalian isi LKPD ini, jangan lupa ya, identitasnya ditulis, nama dan anggota kelompoknya. Nah, nanti kemudian diisi ya, kalian kembangkan apa yang menurut kalian masih kurang, silakan. Setelah itu nanti ada sesi presentasi, disiapkan nanti siapa yang jadi moderator, pembaca dan lain sebagainya. Waktunya lebih kurang 30 sampai 40 menit ya untuk mengerjakan ini seperti itu. Sudah siap? Siap. Jangan lupa nanti kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan ya. Oke, kelompok 1 mana tadi? Ya, silakan. Kelompok 2. Oke. Nah, kemudian kelompok 3. Oke. Ya, silakan. Boleh diambil dulu kalau HP-nya sedang dicas ya. Silakan boleh dimulai. Nah, kalian baca, kalian telaah, kemudian kalian isi. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Seperti itu. Silakan. Silakan, ada kesulitan boleh ditanyakan. Silakan, ada kesulitan? Belum. Gimana? Ya, dari sana ada diskusi ya. Silakan. Oke, kelompok ini ada kesulitan tidak? Tidak, silakan dilanjut ya analisis bagaimana.
kemudian bukunya dibaca.
Masalahnya terlalu berat. Masalahnya terlalu berat. Tidak sedang ya, sedang saja. Dewi, masalahnya apakah terlalu berat? Kira-kira atau tidak? Masalah hidup ini juga masalah ya. Nah, kelangkaan itu kan masalah hidup kita juga. Ya.
silakan dikembangkan saja. Ya, seperti itu. Jadi kan kalau sudah berarti kan sudah pernah dilakukan oleh pihak tertentu, silakan. Tapi kalau misalnya menurut kalian itu masih kurang, silakan dikembangkan lagi apa kira-kira solusi yang terbaik ya, seperti itu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, dilanjut ya. Silakan. Dianalisis ya dengan teliti seperti apa masalahnya, kemudian lain-lainnya, lalu kemudian oke. Silakan. Lebih detail lebih bagus ya kalau bisa lebih detail, kemudian bisa misalnya gini sudah ada penyebab solusi, bisa kalian analisis kayaknya ini ada sebab lain, boleh dituliskan atau misalnya solusi lainnya untuk kalian seperti itu, silakan. Ya, gimana? Tidak ada ya. Kalau memang di kasus tersebut disebutkan, berarti kan tidak ada, tidak usah. Tapi apa rekomendasi kalian? Solusi yang menurut kalian perlu dilakukan kan seperti itu. Kalau tidak ada, berarti perlu solusi. Apa solusinya? Silakan dikembangkan. Menurut kalian seperti apa dari kasus itu? Ya, seperti itu. Oke. Gimana? Oh iya, silakan lanjut. Jangan sungkan kalau ada kesulitan atau ada hal yang bingung yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kenapa kalian misalnya diberi buku, kemudian diberi handphone yang untuk mengakses informasi supaya nanti bisa melengkapi apa yang perlu? Silakan.
kalau teknis ya, ya. Kasusnya kalau enggak, atau seperti apa? Awalnya enggak, kesananya enggak. Ya, karena awalnya enggak, kesananya enggak. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Boleh sambil diperhatikan waktunya, ya, khawatir nanti tidak selesai semuanya, ya. Seperti itu. Ya, karena setelah kalian selesai mengerjakan itu nanti ada giliran presentasi, ya. Jadi dipersiapkan. Kalau ada yang sudah selesai boleh disampaikan ke Bapak, ya. Seperti itu. Misalnya selesai sebelum waktunya, boleh disampaikan. Sudah siap-siap presentasi. Di sini. Bukan saya ya, juga dimakan. Ya suka pulang. Suka pulang. Oh, bahasa gula ya. Tulisannya bagus juga, bisa kelihatan jelas. Itu juga jelas kan ya? Tulis. Inti dari hasil kajian kalian, hasil diskusi kalian seperti apa, seperti itu ya. Disebutkan saja apa nanti kasus yang kami lakukan saja ya, kasus yang kami.
Semua udah hampir selesai kan? Hampir kan ya? Oke, boleh berdiri dulu semuanya? Boleh? Takut dari tadi duduk terus, boleh berdiri dulu ya? Oke, nggak ada apapun di tanah. Oke, tangannya ada? Kita olahraga dulu sebentar ya. Oke, kita olahraga dulu sebentar supaya ada gerakan dan itu bisa membuat kita lebih fresh. Oke, siap? Nah, tangannya seperti ini. Kasih tenaga, jangan terlalu keras. Oke, dipukul biasa 1 sampai 8 2 kali ya. Siap? Kita mulai. Tenang, kita mulai ya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang kedua apa? Masih ingat? Oke, dulu ya. Yang kanan memukul tangan kiri ya. Oke, jangan terlalu keras, nanti tangan kalian putih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa tangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalik. Jangan pukul teman. Nah, pukul tangan kalian. Oke, kini pukul ke kanan. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Balikan. Oke, siap pulang ya. Siap mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita balik. Tangan kiri ya di atas, tangan kanan di bawah. Sama seperti tadi, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir. Nah, awas ini jangan terlalu keras ya. Kanan ke kiri, nanti kiri ke kanan. Kanan kiri dulu ya. Siap, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan gini ya. Oke, satu lagi kiri ke kanan ya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan buat kalian. Silakan, bisa dikerjakan lagi ya. Yang belum selesai bisa diselesaikan. Ya. Gimana? Ya. Gimana? Mau lagi? Nanti ya. Nanti. Oke, waktu kalian pengerjaan lebih kurang 5 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai ke presentasi. Sudah? Finish nih? Yang belum begini? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke. Yang belum silakan aja. Boleh yang sudah selesai juga
Oh iya, lagi dikaji ulang, silakan. Oke, ini juga boleh dikaji ulang. Kelompok ini sudah selesai. Sudah selesai ini? Nah, sama ya, silakan dikaji ulang dulu ya sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya yakni presentasi kelompok. Ya. Ya pokoknya satu orang nanti jadi moderator, selebihnya berarti presentasi. Seperti itu dibagi-bagi aja tugas. Ya. Dari moderator, kalau moderator itu kan memimpin, mempersilakan, nanti kalau bertanya jawab itu moderator seperti itu. Jadi moderator itu nggak masih materi. Oke, jadi moderator itu silakan pilih salah satu, selebihnya berarti menjadi pembaca materi. Jadi moderator itu tidak memberi materi. Oke, sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi? Coba kita cek dulu. Kelompok 3 sudah siap untuk presentasi? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 1? Siap. Oke, ya. Karena waktu pengerjaan ya analisis sudah selesai, kita sekarang masuk ke waktu presentasi. Bapak ingatkan kembali, satu orang nanti berdiri jadi moderator, kemudian tidak membawa materi sama sekali, yang lainnya nanti bergiliran membawa materi. Setelah nanti materi selesai, nah ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi kelompok lain yang ingin menanggapi, ya silakan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari kelompok mana dulu yang lebih siap? Coba siapa? Bebas. Oke, dari kelompok mana ada yang mau mengajukan diri kelompoknya? Kalau tidak, Bapak yang tunjuk, silakan. Tunjuk saja. Oke, ya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nanti kita mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di sini saja boleh ya, di tempat. Silakan. Moderatornya siapa? Oke, sebelum berdiri, yang lain nanti perhatikan ya. Ketika teman kalian presentasi, nanti diperhatikan. Silakan.
Silakan kelompok 2. Ayo tepuk tangan. Ya. Silakan kelompok 2. Boleh mulai presentasinya. Saya di sini akan mempresentasikan Boleh perkenalan dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok ini. Untuk masalahnya adalah kelangkaan minyak goreng. Ya, suaranya lebih keras ya. Silakan. Untuk masalahnya adalah kelangkaan minyak goreng. Penyebab masalahnya adalah kenaikan harga bahan baku, permintaan dolar yang tinggi, penerapan diesel, dan kebijakan pemerintah. Masalah distribusi dan sirkulasi pasar, kondisi yang terganggu seperti kondisi cuaca ekstrim, kekurangan tenaga kerja, atau gangguan lain di sektor pertanian dapat menurunkan produksi kelapa sawit yang kemudian berdampak pada pasokan minyak goreng. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang sudah dilakukan yaitu pemberlakuan domestic market obligation, subsidi harga melalui domestic price obligation, operasi pasar dan program minyak goreng murah, peningkatan produksi minyak goreng kemasan sederhana, pengawasan terhadap penimbunan dan distribusi, regulasi ekspor minyak sawit, dan implementasi program kartu sembako. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kami diskusikan adalah masalah kelangkaan minyak goreng penyebab masalah tersebut yaitu salah satunya kenaikan harga bahan baku. Upaya mengatasi masalah tersebut yang sudah dilakukan juga salah satunya yaitu peningkatan produksi minyak goreng kemasan sederhana. Boleh sambil berdiri, silakan moderatornya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok lain barangkali ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2, silakan. Boleh ditanyakan. Oke, silakan dari kelompok 1 katanya ingin menanggapi. Boleh, silakan. Daerah mana yang di Jakarta? Oke, sudah cukup puas kelompok 1. Oke, jadi tadi di daerah mana? Daerah Jakarta. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Oke, silakan. Silakan ditutup dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Ini bisa. Kalau yang tampil pertama biasanya agak deg-degan ya, agak nervous. Nah, dikasih tahu nanti yang jadi moderator itu membuka, kemudian mempersilahkan juga ya. Tadi diperkenalkan boleh ya siapa-siapa saja, kemudian juga seperti itu. Oke, selanjutnya tadi 1 2 3 2 1 1 2 3. Oke, sebelah sini berarti ya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Fitri, Jihan, Yuli, dan Rita. Baik, di sini saya akan membahas terkait kelangkaan gas LPG 3 kilo di berbagai wilayah Indonesia. Dan di sini akan membahas fakta-fakta dan fakta-fakta mengenai
dan harga yang tidak terkontrol. Solusinya dengan meningkatkan produksi, pengawasan harga yang ketat, dan mengembangkan energi terbarukan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kelangkaan tabung gas LPG dapat diminimalisir dan masyarakat dapat memperoleh pasokan dengan mudah dan harga yang terjangkau. Oke, ya tepuk tangan. Kemudian dari pembahasan terkait takaran gas LPG 3 kilo, ada yang menanyakan? Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi barangkali. Oke, boleh. Dari kelompok 2 yang ingin menanggapi silakan. Apa faktor utama yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kilo ini? Terima kasih. Yang menjawab, yang pertama seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama yaitu karena efek hari libur. Kedua, penyaluran LPG sudah sesuai kuota, tetapi peningkatan masyarakat yang lebih banyak hari ini. Oke, sudah cukup puas kelompok 2? Oke, ya silakan sekarang boleh ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kami. Ya, langsung aja akan dibacakan oleh saya. Masalahnya kelangkaan ketersediaan gula pasir. Penyebab masalah kelangkaan stok gula pasir, keterlambatan distribusi gula pasir yang terlambat menyebabkan stok di pasar dan gerai retail modern terbatas, dan juga dengan harga jual konsumsi yang tinggi di pasar membuat sulit bagi industri untuk membeli gula dengan harga yang wajar. Tak hanya harganya yang mahal, beli gula dengan harga yang wajar, tidak hanya harganya yang mahal, pembelian yang dilakukan oleh konsumen dibatasi karena stok yang terbatas. Selanjutnya, upaya yang sudah dilakukan saat ini mereka hanya menjual gula pasir curah dan gula pasir kemasan yang merupakan stok lama dan sekarang kesulitan mencari pasokan. Dan itu pun ada pembatasan pembelian gula pasir ke customer agar masyarakat bisa membeli sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh
kemudian tadi juga kalian sudah belajar secara berkelompok dan bahkan sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan ya evaluasi untuk kalian, tetapi ini boleh dibawa di rumah, jadi tidak harus dikerjakan sekarang seperti itu. Nanti silakan diamati kemudian dikerjakan ya untuk evaluasi mata pelajaran hari ini. Boleh dibagikan ya ke belakang. Nanti jangan lupa juga ya ketika di rumah ditulis identitasnya ya, identitasnya. Oke, sudah kebagian semuanya? Sudah ya, ini kantora. Oke, silakan kalau dibagikan. Oke ya, nah itu evaluasi ya untuk Oke, itu evaluasi yang boleh kalian kerjakan nanti ya untuk mengecek seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini seperti itu. Nah, selanjutnya ya setelah kita mempelajari ini, ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan ya apa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Oke, dari sini dulu ya. Apa jadi kesimpulannya? Oke, boleh tepuk tangan ya. Nah, siapa lagi tadi? Oh iya, silakan. Oh, tidak jadi. Oke, siapa? Oke, boleh. Ada juga masalah ekonomi klasik, yaitu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan masalah ekonomi modern adalah what, how, dan Oke, ya betul. Tepuk tangan. Nah, betul ya. Apa yang tadi teman-teman kalian katakan itu betul. Jadi kita telah mempelajari apa masalah ekonomi klasik, kontemporer, yang modern. Kemudian juga tadi yang kelangkaan masalah dan solusinya ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan refleksi ya kepada kalian semua. Menurut kalian ya, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, boleh. setelah saya mempelajari materi ini, saya dapat manfaat, yaitu hanya bisa mengatur kebutuhan ketika menjadi kota. Oke, ya bagus. Berikan refleksinya, boleh silakan. Manfaat yang saya peroleh adalah saya belajar mengatur kualitas, yaitu menentukan apa yang ditulis. Oke, ya betul. Alhamdulillah ya, berarti kalian tadi sudah bisa memberikan kesimpulan, juga sudah bisa merefleksikan ya apa saja manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah ini ya kita akan belajar di minggu depan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Ini masih berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, alhamdulillah.